Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dalam acara Sarapan Pagi. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dalam kitab Ulangan 11 ayat 12. Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun demi tahun yang kita jalani memanglah tidak mudah. Terlebih 2 tahun terakhir sejak adanya pandemi. Memang pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi pandemi maupun di dalam memulihkan perekonomian. Namun hal itu tidaklah cukup. Kejadian demi kejadian yang tidak kita inginkan masih terjadi. Antara lain ketidakadilan, kesenjangan, kesulitan ekonomi. Hal ini masih memerlukan perbaikan. Memang hal ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga menjadi tugas kita bersama. Saat ini kita telah memasuki tahun baru 2022. Semoga pada tahun ini kita tetap memiliki sikap optimis dan penuh dengan harapan. Sebagian dari kita memprediksi bahwa tahun 2022 akan ada banyak kesulitan, banyak tantangan. Akan tetapi jika kita melihat, jika kita bisa melewati tahun-tahun yang lalu dan saat ini kita memasuki tahun 2022, jika bangsa Indonesia ini masih berdiri sampai saat ini, itu artinya kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita tidak kehilangan pengharapan. Kita dapat belajar dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bangsa Israel sebenarnya telah mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan secara langsung sepanjang perjalanan. Kita akan baca di dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Inilah penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Penyertaan Tuhan ini sebenarnya luar biasa, di mana Tuhan menyertai melalui tiang awan dan tiang api, sehingga bangsa Israel dapat berjalan siang dan malam. Namun penyertaan Tuhan ini tidak cukup bagi bangsa Israel. Kita perhatikan kembali di dalam Keluaran 16 ayat 13. Keluaran 16 ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutup perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, burung puyuh diberikan Tuhan karena bangsa Israel terus-menerus bersungut-sungut karena setiap hari makan roti. Sampai suatu saat ada suatu peristiwa yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Keluaran 14, Tuhan membelah laut Tebrau sehingga bangsa Israel dapat berjalan melewati laut itu. Sementara Fir'aun dan tentaranya tersapu oleh air laut saat air itu kembali menutup. Itu hanyalah beberapa bukti nyata penyertaan Tuhan secara langsung kepada bangsa Israel. Apakah
Melalui penyertaan Tuhan ini, bangsa Israel menjadi lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Israel masih saja bersungut-sungut, bahkan menyembah ilah yang lain. Dalam Ulangan 11 ayat 2-6 dijelaskan bahwa Musa telah berulang kali menegur, telah berulang kali menasehati bangsa Israel agar bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya yang luar biasa. Bangsa Israel sudah melihat sendiri penyertaan Tuhan. Namun bangsa Israel masih saja tidak mensyukuri akan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teguran Musa ini berlaku pula bagi kehidupan kita. Kita juga seringkali lupa bagaimana Tuhan telah menyertai kita selama ini. Kita lupa kalau Tuhan telah menunjukkan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Berbagai bukti penyertaan Tuhan kita kesampingkan. Mengapa kita kadang-kadang seperti itu? Karena kita lebih fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi, atau kepada pekerjaan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang kita alami atau pekerjaan kita seringkali menjadikan kita lupa akan kasih Tuhan, menjadikan kita mengesampingkan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, bahkan merebut perhatian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada umat Israel. Ternyata bangsa Israel tidak segera dapat melihat apa yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada mereka. Padahal Tuhan sudah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bahkan telah menyediakan tanah yang subur, tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Apa yang Tuhan berikan bukan sekedarnya. Tuhan memberikan tanah yang luar biasa. Itulah Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Mari kita lihat seperti apa tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita baca Ulangan 11 ayat 10-12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir di mana kamu keluar, yang telah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun di langit. Ayat 12 kita baca lagi. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebenarnya telah menyediakan berkat yang besar bagi bangsa Israel. Berkat yang sama juga sudah disediakan Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, di dalam memasuki tahun 2022, kita mungkin belum melihatnya. Tetapi sesungguhnya apa yang Tuhan sediakan adalah tahun yang subur, tahun yang sangat menjanjikan. Dan di atas semuanya itu, Tuhan sudah berjanji
untuk memelihara kita berjalan di sepanjang tahun, mulai dari awal sampai akhir tahun, sebagaimana di dalam Ulangan 11 ayat 12 tadi. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya dapat membuat kita tidak perlu khawatir dalam menjalani tahun 2022. Tuhan tentu memiliki rencana di dalam menempatkan kita dimanapun posisi kita berada saat ini. Situasi kita saat ini mungkin belum kondusif. Mungkin kita masih terbentur oleh berbagai hambatan dalam berusaha. Tetapi jangan lupa, ada setitik cahaya di depan sana yang menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, sehingga apa yang Tuhan rencanakan itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan sendiri berjanji bahwa Tuhan akan menyertai sepanjang tahun. Kita baca kembali dalam Ulangan 11 ayat 12 tadi, bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ia yang memelihara kita. Biarlah hal ini menjadikan kita tenang dan dapat melangkah dengan pasti pada tahun 2022 ini. Memang masalah belum akan selesai. Mungkin kita masih menghadapi persoalan dan pergumulan, namun kita tidak perlu cemas dan khawatir. Karena kekhawatiran tidak akan memperbaiki suatu keadaan. Kekhawatiran tidak akan menambah sesuatu yang lebih baik, bahkan akan memperparah keadaan. Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Lukas 12 ayat 25. Kita baca Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi kekhawatiran kita tidak akan memperbaiki suatu keadaan. Lalu bagaimana sikap kita? Mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu memposisikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau sebelum melangkah, sebelum berbuat segala sesuatu, kita bertanya kepada Tuhan. Kita mau menyelaraskan hati kita dan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Jika Tuhan sudah berjanji akan selalu menyertai kita, mari kita fokuskan pikiran kita bukan pada masalah yang sedang terjadi, sehingga kita menjadi ketakutan, melainkan kita arahkan pandangan dan pikiran kita pada Tuhan Yesus. Kita akan baca kembali di Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sungguh luar biasa saudara. Kita terlukis di telapak tangan Tuhan. Bahkan kita berada dalam ruang matanya. Artinya apa saudara? Artinya kita selalu di dalam kendali Tuhan. Kita selalu di dalam kontrol Tuhan. Kita selalu di dalam pengawasan Tuhan. Tuhan mengawasi kita, menyertai kita. Dengan demikian kita tidak perlu ragu. Ada harapan yang baru di tahun yang baru. Rahmat-Nya akan tercurah baru setiap pagi, sepanjang tahun. Dan Tuhan akan terus bersama kita untuk menikmati tahun ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Oleh karena itu, masukilah tahun baru ini dengan semangat dan gairah yang baru, dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Jadikan tahun ini sebagai momen bagi saudara dan saya untuk membina hubungan yang semakin indah dengan Tuhan. Jangan lewatkan saat-saat pribadi bersekutu dengan Tuhan.
Jangan lewatkan kesempatan kita untuk menjadi terang dan menjadi berkat. Mari kita jadikan tahun 2022 ini sebagai tahun yang indah dan penuh berkat. Amin. Demikian renungan sarapan pagi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut tahun baru 2022.